Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 di sini akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai implementasi Smart City di Kabupaten Kulon Progo. Adapun kelompok 3 terdiri dari Firdani Bilqis Islamiyah, Lorenzi Deborah Nadeak, dan Olivia Triwahani. Selanjutnya adalah adapun outline yang akan kami bawakan yaitu adalah gambaran umum, implementasi, dan kesimpulan. Saya Olivia Triwahani, NIM 888156 akan memaparkan mengenai gambaran umum Smart City di Kulon Progo. Adapun perkembangan era teknologi informasi yang sangat cepat menimbulkan percepatan pertukaran informasi, peningkatan tuntutan pelayanan publik yang lebih efisien, keterbukaan penyelenggaraan pemerintahan yang mendorong penerapan konsep kota cerdas. Sesuai dengan RPJMN 2015 hingga 2019, arah kebijakan dan strategi pembangunan untuk mewujudkan smart city yang berdaya saing, berbasis budaya lokal dengan mengembangkan perekonomian dan membangun pencitraan kota atau city branding dan menyediakan infrastruktur dan pelayanan publik dengan teknologi informasi dan komunikasi dan membangun kapasitas masyarakat yang inovatif, kreatif, dan aktif. Adapun kegiatan ini bertujuan sebagai salah satu bentuk pembangunan berkelanjutan yang diaplikasikan secara universal dengan menyeimbangkan 3 dimensi pembangunan berkelanjutan, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan dengan visi Kulon Progo Kota Cerdas yang inovatif dan produktif tahun 2028. Dengan 9 sasaran sebagai berikut. Adapun Kabupaten Kulon Progo merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya Lorenzi Deborah Nadeak, NIM 08181042, dan saya akan menjelaskan implementasi konsep Smart City pada Kabupaten Kulon Progo. Selanjutnya, sekilas mengenai Kabupaten Kulon Progo, di mana Kabupaten Kulon Progo ini mempunyai posisi yang strategis, yakni merupakan pintu gerbang Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan penduduk lebih kurang 445.655 jiwa. Selanjutnya, pada dimensi smart ekonomi, implementasi Smart City adalah melalui sasaran dan strategi pembangunan Kulon Progo Smart City, di mana sasarannya adalah untuk mewujudkan ekosistem yang mendukung aktivitas ekonomi masyarakat yang selaras dengan sektor ekonomi unggulan daerah yang adaptif terhadap perubahan yang terjadi di era disrupsi. Adapun strategi yang pertama yakni industri yang berdaya saing, yakni melalui pembinaan pelaku industri dan usaha kecil dengan peningkatan kualitas dan produksi maupun pasca produksi. Kemudian yang kedua adalah kesejahteraan rakyat melalui pengembangan UMKM dengan inkubasi bisnis dan wirausaha digital melalui jaringan pemasaran online atau marketplace. Dan yang terakhir adalah transaksi keuangan dengan peningkatan kapasitas pelaku e-commerce. Sehingga dapat diketahui bahwa implementasi dimensi smart ekonomi telah sesuai dengan konsep smart city yang ada, di mana ekonomi yang cerdas diindikasikan melalui adanya inovasi seperti inkubasi bisnis maupun wirausaha digital. Selanjutnya, berikut ini merupakan aplikasi sebagai penerapan teknologi dalam dimensi smart ekonomi. Yang pertama ada aplikasi Pronangkis sebagai layanan sistem informasi penanggulangan kemiskinan. Yang kedua adalah aplikasi UMKM yang merupakan layanan sistem informasi pengelolaan UMKM Kabupaten Kulon Progo. Selanjutnya, kemudian dimensi kedua yakni dimensi smart people atau smart society dengan sasaran yakni adalah untuk mewujudkan masyarakat yang produktif, komunikatif, dan interaktif dengan digital literasi yang tinggi melalui pengembangan 3 elemen, yakni yang pertama interaksi masyarakat yang efisien dengan strategi pembangunan platform interaksi sosial, penyelenggaraan literasi digital, dan pembangunan ruang publik yang layak. Kemudian yang kedua adalah ekosistem belajar yang efisien dengan memperluas pembangunan infrastruktur dan suprastruktur pelayanan pendidikan dan sistem keamanan masyarakat melalui pembangunan sistem pelayanan laporan pelanggaran peraturan daerah. Sehingga dapat diketahui implementasi Smart People atau Smart Society ini telah cukup sesuai dengan konsep yang ada, karena di dalamnya telah merumuskan strategi yang tidak hanya terbatas pada tingkat pendidikan, namun juga mengenai interaksi sosial kehidupan publik. Nah, berikut ini adalah beberapa aplikasi dalam dimensi Smart People atau Smart Society yang dibuat oleh Kabupaten Kulon Progo, yakni Lokerku, Si Peluru James Bond, dan Pendekarku. Selanjutnya, kemudian pada dimensi Smart Governance diwujudkan melalui sasaran dan strategi pembangunan Kabupaten Kulon Progo dengan sasaran mewujudkan tata kelola birokrasi melalui inovasi dan adopsi teknologi yang terpadu sehingga memberikan percepatan dan simplifikasi yang berorientasi pada hasil dan manfaat bagi masyarakat dan dapat diimplementasikan ke dalam 3 unsur tata kelola. Kemudian yang pertama, strateginya adalah pelayanan publik, di mana dengan mengembangkan platform pelayanan publik berbasis NIK dan GIS dan peningkatan kemudahan pelayanan perizinan kependudukan dan integrasi layanan online. Kemudian yang kedua adalah manajemen birokrasi yang efisien dengan strategi penguatan manajemen pemerintahan berbasis akuntabilitas, transparansi, kinerja, dan pelayanan publik. Dan yang terakhir adalah efisiensi kebijakan publik dengan strategi pembangunan database terpadu dan terintegrasi berdasarkan urusan pemerintahan yang ditangani. Selanjutnya,
Berikut ini merupakan beberapa aplikasi dalam dimensi smart government, yakni yang pertama ada Jawaraku, Sakipku, Suratku, Rencanaku, Keuanganku, Monefku, dan aplikasi Jendelaku. Sehingga dapat dilihat bahwa implementasi dimensi smart governance ini telah cukup sesuai dengan konsep smart city yang ada, di mana smart government ditujukan melalui aspek dan prinsip seperti pelayanan umum dan sosial, pemerintahan yang transparan, layanan online, dan sarana prasarana berbasis teknologi. Selanjutnya, kemudian pada dimensi smart branding ditunjukkan melalui sasaran dan strategi pembangunan, di mana sasarannya ini adalah mewujudkan peningkatan daya saing daerah dengan penataan wajah kota dan pemasaran potensi daerah baik dalam lingkup lokal, nasional maupun internasional. Pada strategi yang pertama, pada tourism branding, dilakukan dengan pengembangan destinasi wisata alam, wisata budaya, dan wisata minat khusus. Kemudian pada business branding, dilakukan dengan peningkatan penetrasi brand produk lokal dan pemasaran brand lokal. Kemudian pada city appearance branding, dilakukan dengan pembangunan landmark khas di ruang publik dan lokasi strategis, dan yang terakhir adalah culture branding dengan peningkatan citra Kulon Progo melalui pesona dan budaya daerah. Sehingga dapat dilihat bahwa implementasi dimensi smart branding atau pemasaran cerdas ini telah sesuai dengan konsep smart city karena telah berfokus dalam melakukan pemasaran potensi daerah seperti pariwisata, bisnis, dan wajah kota untuk meningkatkan daya saing daerah hingga mencapai keunggulan kompetitif yang dapat mensejahterakan masyarakat. Dan ini ada beberapa aplikasi yang diterapkan dalam smart branding, yakni aplikasi Taniku, Pesonaku, dan aplikasi MAP Kulon Progo. Selanjutnya, kemudian pada dimensi smart environment ditunjukkan melalui sasaran dan strategi pembangunan Kulon Progo, di mana sasarannya adalah untuk mewujudkan pengelolaan lingkungan yang pintar dengan memperhatikan lingkungan hidup. Nah, terdapat 3 strategi. Yang pertama terkait dengan program proteksi lingkungan, dilakukan dengan mengembangkan sistem tata kelola lingkungan dengan teknologi sensor IoT dan peningkatan pengadaan dokumen lingkungan hidup. Kemudian yang kedua adalah tata kelola sampah dan limbah, dilakukan dengan mengembangkan pengelolaan persampahan berbasis teknologi. Dan yang terakhir adalah tata kelola energi yang bertanggung jawab, dilakukan dengan pengembangan infrastruktur energi alternatif ramah lingkungan. Dan ini merupakan beberapa aplikasi yang digunakan dalam smart environment, yakni adalah iPemilos, Sibaku, dan iLingku. Sehingga dapat diketahui dalam implementasi smart environment ini telah sesuai dengan konsep smart city yang ada karena telah merumuskan strategi yang dapat menunjang kenyamanan, keberlanjutan sumber daya bagi masyarakat dan publik lingkungan yang bersih dan tertata untuk pemeliharaan lingkungan. Selanjutnya, dan terakhir adalah dimensi smart living, di mana ini diwujudkan juga dalam sasaran dan strategi pembangunan Kabupaten Kulon Progo dengan sasaran mewujudkan kota layak huni yang menjamin kualitas hidup masyarakat di dalamnya. Terdapat 3 strategi. Yang pertama adalah harmonisasi tata ruang dengan didukung informasi data spasial dan kepastian hukum. Kemudian yang kedua adalah pelayanan kesehatan, dilakukan dengan peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan masyarakat. Dan yang terakhir adalah ketersediaan sarana transportasi dengan menciptakan sistem transportasi terpadu dengan manajemen rekayasa lalu lintas dan pemenuhan sarana prasarana layanan perhubungan. Berikut ini merupakan beberapa aplikasi yang digunakan dalam smart living, yakni yang pertama ada Bumiku, aplikasi MAP Kulon Progo, dan aplikasi Siapku. Sehingga dapat diketahui bahwa implementasi dimensi smart living ini telah cukup sesuai dengan konsep smart city, walaupun terdapat sedikit perbedaan pada subpilar mobilitas. Implementasi smart living ini telah berfokus pada peningkatan kualitas hidup melalui budaya, kondisi kesehatan dan keselamatan individu, seperti peningkatan aksesibilitas. Akan tetapi, smart city Kulon Progo ini belum merumuskan strategi mengenai perumahan, pendidikan, kesehatan dan keterpaduan sosial yang merupakan bagian dari dimensi smart living. Selain itu, Smart City Kulon Progo ini juga merumuskan strategi mengenai mobility yang merupakan bagian dari dimensi mobility menurut Givinger yang tidak dibahas dalam Smart City Kulon Progo. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu saya, Firdani Bilqis Samia dengan NIM 08181032 akan menjelaskan mengenai kesimpulan. Pada Kabupaten Kulon Progo ini telah diterapkan konsep Smart City sebagai salah satu bagian dari pembangunan berkelanjutan. Nah, di mana seperti yang kita ketahui, Smart City ini merupakan suatu konsep sebuah kota yang memanfaatkan sumber daya manusia, sosial, prasarana telekomunikasi modern untuk mewujudkan kemajuan ekonomi secara berkelanjutan. Adapun penerapan Smart City pada kabupaten ini yaitu pada dimensi smart economy, smart governance, smart people or society, smart branding, dan smart environment, dan smart living. Sebagian besar implementasi tersebut sejalan dengan pembentukan strategi di masing-masing dimensi. Akan tetapi, terdapat kekurangan pada dimensi smart living karena belum menjelaskan atau merumuskan mengenai perumahan, pendidikan, wisata, dan keterpaduan sosial. Sementara itu, pada smart living itu juga terdapat penjelasan mengenai mobility yang seharusnya berada pada dimensi mobility.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.